Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semua yang kita hormati dan kita banggakan bersama Profesor Muhammad Nuh selaku Ketua MBA ITS, yang saya hormati Pak Hatta selaku Direktur DRPM, para Kasubdit, ini ada Kasubdit Riset dan Publikasi Ilmiah Pak Taufani, dan juga Kasubdit Pengabdian Masyarakat ada Pak Lalu Jailani. Sini kita juga ada Pak Wadir DIKST Pak Griyo Sambodo, dan tentunya pembicara pada pagi hari ini Pak Agus Windarto serta moderator Bu Widya Stusti, dan juga tidak kalah pentingnya adalah para inovator, para peneliti di lingkungan ITS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual di acara yang merupakan rangkaian dari latihan kepemimpinan dan manajemen riset. Jadi ini acara yang ke-11 dari 13 rangkaian kegiatan yang diadakan oleh DRPM. Jadi hari ini topiknya adalah pengembangan pola pikir untuk inovasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini secara berurutan ataupun sudah beberapa kali ikut, maka acara ini merupakan bagian dari yang banyak. Mungkin pernah ikut dari From Research to Manuscript, bagaimana how to publish in top tier journal, strategi kolaborasi dan sebagainya. Nah, hari ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pola pikir kita untuk inovasi. Ya, kita tahu bahwa saat ini inovasi menjadi kata kunci karena kita juga berharap kampus kita menjadi Research and Innovative University by 2025, sehingga pola pikir inovasi itu sangat diperlukan. Nah, untuk menyingkat waktu ini karena kita sudah terlambat dan hari Jumat waktunya sangat pendek, kami mohon Pak Nuh untuk dapat memberikan saran-saran, masukan, inspirasi bagi kita semua. Monggo Pak Nuh, matur suwun. Terima kasih banyak Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Bambang dan seluruh jajaran pimpinan ITS yang hadir dalam kesempatan ini, termasuk DRPM tadi itu, Pak Agus, sudah lama juga tidak ketemu, dan para peserta pelatihan yang sungguh sangat berbahagia dan beruntung. Izinkan saya berbagi 3 hal Pak Bambang, ya, yang kesempatan yang saya tidak sempat menulis, tetapi ada beberapa yang saya kira insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, tentu saya ingin memberikan apresiasi, ya, penghargaan dan terima kasih pada Pak Bambang dan kawan-kawan semuanya yang mengambil satu inisiatif yang sangat luar biasa, yaitu pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kompetensi, entah larinya itu ke dunia pengajaran pendidikan, entah itu larinya ke penelitian, entah itu larinya ke pengembangan kemasyarakatan. Tapi ini inisiatif yang sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya expert. Ya, yang kita butuhkan expert. Kita itu defisit, ya, expert itu. Expert di bidang apapun, sebenarnya kalau kita pelajari itu kita sedang defisit. Ciri khas dari expert itu, dia punya 3. Yang pertama, dia tahu persoalan. Ya. Yang kedua, dia tahu jawaban. Dan yang ketiga, dia bisa melaksanakan persoalan tadi itu menjadi jawaban. Jadi berbeda antara expert dengan konsultan. Kalau konsultan, dia itu sampai pada tahu apa jawabannya, tapi belum tentu dia bisa melaksanakannya. Nah, yang kita butuhkan ITS sesuai dengan bidang masing-masing, kalau bisa kita dorong betul yang namanya kelompok expert ini sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak mungkin expert itu bisa didapat tanpa ada experience. Ya, tanpa ada experience, tidak mungkin. Tidak mungkin lah.
tahu-tahu jadi expert, belum punya pengalaman jadi expert, tidak mungkin, ya kan? Jadi expert itu didahului dengan experience. Ya, experience itu makanya mahal sekali experience itu. Ya, pengalaman itu. Tetapi pengalaman itu pun juga tidak mungkin bisa didapat, Pak Lalu, ya, kalau kita belum pernah mencoba melakukan eksperimen, kan gitu Pak Fadilatul Taufani. Saya senang sekali ini anak-anak muda, bukan anak-anak sih. Tadi dosen-dosen muda, anak-anak sudah dosen bukan anak-anak ini. Jadi dosen-dosen muda yang jumlahnya luar biasa ini anulah. Saya merasa sudah tua lah gitu. Ya. Jadi eksperimen. Jadi expert itu dikembangkan dari experience itu dikembangkan dari experiments. Nyoba dulu. Nah, itu kaidah itu saya kira perlu kita panjangkan detailkan lah apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan agar orang gemar bereksperimen. Nyobanya bukan nyoba yang nyoba tanpa scientific approach. Saya kira nyobanya ini nyoba dengan pendekatan sistemik, scientific approach, sistematik dan seterusnya supaya cost atau biayanya tidak terlalu mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, inovasi. Nah, inovasi itu meskipun definisinya itu banyak sekali kalau kita baca textbook macam-macam, tapi ada dua konten yang mahal di dalam inovasi itu, dan itu insya Allah itu menjadi common, ya, menjadi kesamaan pandang itu. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama yang namanya inovasi itu pasti ada novelty-nya. Novelty, ada sesuatu yang baru. Ya, nggak mungkin inovasi kok podo pancet itu kan nggak mungkin, ya kan? Mesti ada sesuatu yang baru, ada kebaharuan, novelty. Ya. Tetapi kebaharuannya itu bukan sekedar baru begitu saja, bukan berarti sekedar beda begitu saja, tetapi kebaharuannya itu ada manfaat baru lagi, usefulness-nya. Jadi ada unsur novelty, ada unsur usefulness-nya. Nah, itu esensi dari inovasi itu. Ya. Oleh karena itu, tidak mungkin ya kita itu bisa melakukan inovasi sebagai produk. Inovasi itu produk. Ya. Inovasi itu kalau kita tidak mampu atau memiliki pola pikir atau kebiasaan yang sifatnya atau yang sering kita kasih nama kreatif. Tidak mungkin. Jadi kendaraannya itu kreatif. Itu kendaraan awal itu. Ya. Nah, seseorang bisa kreatif itu pula juga tidak mungkin kalau kita tarik pakai fishbone Ishikawa begitu, ya. Jadi ujungnya di sini ditarik begitu sampai mundur ke belakang, ya. Itu syaratnya supaya orang berpikir kreatif, ya. Itu yang pertama harus ada yang namanya kepenasaranan. Ya. Jadi kepenasaranan, apa bahasa Inggrisnya lupa saya. Ya. Curiosity, Pak. Curiosity. Ya, curious. Ya, curious. Ada kepenasaranan. Ya, penasaran. Nah, penasaran itu harus diawali dengan imajinasi. Jadi sekali lagi, gak mungkin seorang itu mau membuat sesuatu yang baru kalau dia tidak punya daya imajinasi. Oleh karena itu katanya Pak Einstein, imagination is more important than knowledge. Ya, jadi imajinasi itu lebih penting dibanding dengan knowledge. Karena apa? Kalau knowledge itu, pengetahuan itu mengajarkan sesuatu yang sudah diketahui. Ya, kan tidak mungkin Bapak mengajarkan yang belum diketahui, kan nggak mungkin. Ya, mesti yang sudah diketahui. Knowledge itu sesuatu yang sudah diketahui. Tetapi justru yang namanya imajinasi itu ya menghasilkan apa yang belum diketahui, menghasilkan knowledge tadi. Oleh karena itu kemampuan berpikir, imajinasi itu menjadi penting. Disitulah sebenarnya korelasi bilangan kompleks itu. Ya, kan ada bilangan real sama bilangan imajiner. Nah, kita sementara ini sering mengeksplor wilayah-wilayah yang real semata. Wilayah imajinernya, termasuk di dalam turunannya itu imajinasi belum kita angkat. Ya.
Nah, dua ini dari imajinasi, terus dari imajinasi itu dibangkitkan rasa kepenasaran, curiosity-nya, terus ditambahi ada dua tools, ya, ada dua alat, yaitu yang pertama critical thinking. Ya, critical thinking itu mencari celah mana yang bisa kita kembangkan kebaharuannya itu. Itu critical thinking. Tanpa critical thinking, kita pasti akan terjebak di follower. Tidak akan ada inovasi. Karena tidak kritis. Dia tidak mampu melihat celah-celah di balik yang sudah ada itu. Ya, itu critical thinking. Tetapi critical thinking saja juga belum cukup. Harus dilengkapi lagi tools yang kedua, high order thinking. Yaitu berpikir order tinggi. Nah, sehingga dari situ rentetannya, ya, kalau kita goal-nya itu inovasi dengan tadi itu dengan dua kriteria, ada novelty dan ada usefulness yang baru, terus di situ didorong pertama kali oleh si creativity bisa muncul kalau ada tadi itu imajinasi sama kepenasaran, ya, tanpa kepenasaran imajinasi hanya imajinasi aja, ya, dua-duanya ini saling melengkapi. Ditambah toolsnya yaitu berupa critical thinking sama high order thinking. Disitulah nanti insya Allah akan kita dapatkan. Nah, saya pesan yang terakhir, tiga yang terakhir, tolong para peneliti-peneliti itu memanfaatkan betul, ya. Yang pertama, ya, data and information intelligence awareness, yaitu ada kesadaran tentang pentingnya data dan information intelligence. Itu harus terus didorong, bidang apapun, turun semuanya berbasis itu. Karena data itu kan ibaratnya kan new oil, ya, new oil. Sedangkan si information intelligence itu new currency. Kalau panjenengan perhatikan dengan baik, tahun 2011 dari 10 perusahaan raksasa dunia itu hampir semuanya perusahaan yang berbasis energi. Ya, hampir semuanya, mungkin 8 atau berapa gitu. Tapi 2021 yang sekarang ini, perusahaan berbasis energi itu tinggal 2. Yang lain ada perusahaan yang berbasis teknologi dan data. Oleh karena itu terus kembangkan itu. Kesadaran untuk memanfaatkan data dan information intelligence. Yang kedua, yang tambahan dari yang ketiga ini, di samping yang awareness tadi itu, biasakan untuk bersinergi secara aktif, ya, bersinergi secara aktif. Percayalah, ya, panjenengan pirsa semua, ekosistem itu kan berubah, pola bisnisnya kan berubah dari monopoli berubah menjadi kompetisi, kompetisi berubah menjadi sinergi. Nah, sekarang sudah mulai pindah lagi, yaitu ekosistem, ya. Sehingga kalau kita hanya main di kompetisi itu sudah terlambat dua fase, sudah selesai kompetisi. Tapi harus kita kembangkan sinerginya secara aktif. Jadi kita yang terus mengajak untuk berkolaborasi. Tapi sekali lagi itu pun juga sudah mau selesai. Ya, tumbuh lagi yang namanya ekosistem. Saya kira itu, dan ditambahkan kalau panjenengan bisa menambahkan satu lagi, jangan berorientasi pada input. Ya, inputnya yang diperbanyak, inputnya itu iya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah sudahlah saatnya kita berorientasi pada outcome, bukan lagi output, tetapi outcome sudah. Yang kita inginkan itu adalah maksimum impact dari keberadaan, kehadiran panjenengan semua, kehadiran ITS. Saya kira itu sharing yang mohon maaf yang bisa kami berbagi dengan panjenengan semua. Sekali lagi saya ikut sangat-sangat senang, ya, saya appreciate betul ide-ide yang, nah, termasuk ini adalah ide yang inovatif, yang kreatif itu, yang dulu-dulu tidak ada beginian, sekarang justru kita jadikan sebagai kegiatan yang reguler. Demikian Pak Bambang, matur sembah nuwun semuanya, mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Pak Nuh atas inspirasi dan masukan-masukan bagi kita semua. Semoga ini menjadi penambahan semangat buat Bapak Ibu sekalian dalam berkarya dan
berbuat untuk negeri ini. Ini saat ini ada 113 peserta Pak Nuh. Luar biasa para Iya. peserta ini sudah yang ke-11 ini selalu di atas 100, bahkan pernah mencapai 200, sehingga ini semangat para Bagus, peneliti bagus. Ya. untuk kemajuan Iya. ITS. Dan tentunya tadi ada beberapa hal yang penting yang selama ini juga selalu kita sampaikan, bahwa impact kita bagi masyarakat itu sangat penting, sehingga kalau semakin banyak karya kita yang punya impact masyarakat, tentunya semakin dirasakan keberadaan kita bagi masyarakat secara umumnya. Ya, sekali lagi matur suwun Pak Nuh atas masukan dan inspirasinya bagi kita semua. Ini monggo kita lanjutkan segera ke materi yang akan diberikan oleh Pak Agus Windarto. Hingga untuk itu saya berikan kesempatan ini pada moderator kali ini adalah Bu Widya Stuti. Monggo Bu Widya Stuti. Matur suwun sekali lagi Pak Nuh atas Matur suwun, saya sudah izin ya Pak Agus, monggo diteruskan Pak Agus. Monggo Pak Nuh. Monggo semuanya ya. Matur suwun, ngapunten. Ya, terima kasih. Baik, Pak Monggo Bu Wid. Baik, kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak WR4, Pak Bambang Pramu, kemudian Pak Direktur di RPM, Pak Hatta, kemudian Pak Wadir di IKST ya, Pak Dodot, kemudian Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pak Taufani dan Pak Lalu Jainani, juga tentu saja yang terhormat pembicara kita hari ini ya, Pak Agus Windarto, dan Bapak Ibu sekalian peserta yang berbahagia. Pada hari ini kita akan berdiskusi banyak tentang pengembangan pola pikir inovasi dengan Pak Agus Windarto. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Sebentar saya. Jadi beliau adalah Pak Agus Windarto. Beliau dulu lulusan dari S1 di ITB ya Pak, tahun 85. Kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Prancis. Dan saat ini beliau adalah direktur untuk Design Center ya, di STP, di bawah DIKST ya. Manajer ya, manajer ya, oke, istilahnya manajer senior. Kemudian beliau juga memiliki banyak paten ya, hampir 8 ya Pak, tentang paten dan industrial design ya. Tentang yang terakhir itu kereta cepat, kemudian autonomous core body yang ICAR ITS ya. Kemudian smart laryngoscope untuk COVID-19, kemudian beliau juga expert untuk menirukan cara gambar kereta. Ya, Katia software, aircraft interior, dan beberapa program yang lain. Nanti kita akan lebih banyak diskusikan di apa yang disampaikan oleh Pak Agus Win. Monggo silakan Pak Agus Win. Baik Bu, terima kasih teman-teman semuanya yang terhormat, Pak Direktur dan teman-teman, Bu Widya semua. Jadi senang sekali ya, tadi arahannya Pak Nuh sangat tepat ya, dan saya merasakan ada beberapa hal yang sangat benar sekali ya. Jadi kami perjalanan panjang ya, dan apa yang disampaikan Pak Nuh saya kira to the point ya, dan mungkin ada beberapa contoh yang kami tunjukkan di materi ini. Mohon izin saya akan share materi ya, karena waktunya singkat ya, jadi saya percepat saja. Apakah sudah muncul ini? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, oke, kalau gitu coba ya. Baik teman-teman, karena inovasi luas ya seperti yang disampaikan Pak Nuh, saya mencoba melihat inovasi dari angle yang saya agak mengetahui sedikit ya, jadi bidang kami. Jadi ada satu credo ya yang saya kebetulan 10 tahun terakhir ini terlibat di beberapa kerjasama ya dengan China dan Korea.
dan programnya itu namanya Win by Design, bukan suatu inovasi ya melalui sebuah desain. Jadi desain itu bisa desain produk, bisa DKV, bisa desain interior dan sebagainya. Jadi desain itu sebagai satu panglima perang untuk melakukan suatu inovasi. Jadi ini yang ingin saya fokuskan di dalam topik inovasi ini. Oke, jadi sedikit perkenalan. Dulu ini waktu saya mahasiswa ya, jadi kebetulan saya jadi mahasiswa dari tahun 77 sampai tahun 85 ya. Zaman dulu kan sekolah tuh lama ya. Sekolahnya 180 SKS ya zaman saya dulu ya. Saya di 3 tahun terakhir itu sebelum lulus saya punya bengkel ya di Bandung ya, dan bengkel saya ini teman-teman saya dan karyawan ya, ini sahabat saya di Pak Mizan, beliau di Astra ya sekarang. Nah, saya itu dulu ini saya waktu zaman di Bandung ya masih kurus. Kemudian kami banyak membuat modifikasi kendaraan untuk off-road ya. Jadi karena kita senang gitu ya. Dari situlah ketertarikan saya kepada dunia desain dan transportasi gitu ya. Nah, kemudian bersyukur ketika saya punya bengkel, saya punya pacar ya waktu itu, pacar saya di Jogja, ya begitu tahu saya punya bengkel, sama mertua saya suruh putus. Jangan deh katanya, itu ngapain kok punya calon suami kerja di bengkel ya, itu kayak tukang las gitu ya kerjaan saya. Nah akhirnya wah saya galau ya, saya milih terus sama calon saya atau saya terus sama bengkel saya ya. Jadi karena waktu itu belum ada pendidikan kewirausahaan dan sebagainya ya, ketika lulus saya milih sudah, saya bengkel saya serahkan ke sahabat saya ya Pak Mizan, dan saya jadi dosen ITS. Nah ya, jadi itu karir. Kenapa saya jadi dosen ITS itu karena tadi ya, karena bukan by design ya, tapi by accident kira-kira gitu ya. Nah ketika jadi dosen ITS tahun 85 ya waktu itu ya, saya udah lulus. Saya di Surabaya, saya jadi dosen arsitektur waktu itu, dosen baru gitu ya, dan kemudian saya satu yang ada di kepala saya bahwa saya harus membangun diri ya, karena supaya punya pengalaman lebih banyak. Tujuan saya jadi dosen itu sebenarnya satu, bukan karena saya bisa ngajar atau senang ngajar ya, saya pengen keluar negeri. Jadi waktu itu saya belum pernah keluar negeri ya. Gimana caranya, akhirnya setiap ada lowongan beasiswa saya selalu apply, dan kebetulan yang saya apply itu dapat ya, saya ke Prancis ya, S2 S3 saya di Prancis. Ini sekolah saya S2 di Paris ya, École Nationale Supérieure Art et Métiers. Nah yang menarik di sekolah ini ya, kalau di Prancis itu antara seni dan teknologi itu jadi satu ya. Jadi nggak seperti di Indonesia ya, dikotomi ya, jadi seni di ujung sana ya, teknologi di ujung sana. Tapi di sini art and media itu bukan, art itu bukan seni, tapi artinya pertukangan. Jadi sekolah ini didirikan oleh Napoleon ya, jalan dan jembatan gitu ya, bikin skala mesin dan sebagainya. Elektro belum ada waktu itu ya. Nah, di sekolah ini saya dapat banyak sekali pengalaman tentang bagaimana kita berkolaborasi ya, seperti disampaikan Pak Nuh. Jadi kami latar belakang saya dulu dari desain produk ITB ya, di ITB itu di FSRD, di Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Di sana saya masuk ke jurusan mesin teknik industri, material dan sebagainya gitu ya, akustik dan sebagainya. Jadi kita bisa kolaborasi tanpa dilihat kamu dari mana. Nah, ini menarik ya menurut saya. Nah, kemudian S3 saya udah fokus ke desain transport ya. Ini kita kerjasama dengan Larry Shinoda Design ya, yang bikin GM ya, dari GM ya. Banyak sekali produknya. Kita di kampus tuh kita internship ya. Jadi seperti Merdeka Belajar kalau sekarang ya. Jadi benar-benar kami di kampus itu hanya daftar mata kuliah ya. Kemudian kita banyak sekali bekerja di industri ya, di pusat-pusat riset dan sebagainya. Jadi selama 6 tahun ya, saya S2 saya di Paris, S3 saya di Compiègne ya, di UTC. Nah, di S3 itu saya beruntung ya, profesor saya menginginkan bahwa disertasi saya harus kerjasama antara dua negara, supaya ada gunanya lah kamu datang ke sini gitu ya. Akhirnya saya datang ke IPTN waktu itu, dan saya ketemu dengan Pak Habibie ya, karena waktu itu
Saya jadi ingat itu ya, cerita saya mirip sama cerita filmnya Ainun Habibie gitu ya, hanya versi KW gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi saya diberi surat oleh Pak Habibie dan saya bisa masuk ke Aerospatial, ini sebuah grup dari Airbus. Jadi sebagai orang asing kalau nggak dapat surat dari Pak Habibie nggak mungkin. Nah, kenapa saya bisa masuk? Karena Pak Habibie adalah guru dari direkturnya Aerospatial. Jadi Mr. Hablo waktu itu adalah murid dari Pak Habibie di Aachen ya. Jadi beliau sangat hormat dengan Pak Habibie dan saya diterima untuk melakukan penelitian S3 di Aerospatial. Tahun 88 sampai tahun 92 ya saya terdaftar di UTC, tapi saya banyak bekerja di selatan ya, di Mérignac itu di Bordeaux ya, di Toulouse dan juga di Hamburg ya. Jadi kita jalan-jalan banyak. Nah, ini kurang lebih salah satu karya saya. Kami terlibat di perancangan mulai dari flight deck ya, dari mulai kokpit, passenger cabin sampai dengan galley ya, lavatory dan sebagainya. Jadi kami riset bersama teman-teman dari disiplin ilmu lain ya, dan akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah produk dan sekarang banyak digunakan oleh Wing Air ya di Indonesia. Dan sebagian saya dibiayai oleh IPTN, sehingga tahun 92-97 saya tergabung di IPTN sebagai Deputy Director for Aircraft Interior tahun 92 sampai tahun 97. Ya, ini kami banyak bekerja untuk CN235 ya, untuk N250 sampai N2130. Ini salah satu karya kami ya, bagaimana sebuah konsep desain dari interior N250 ya, ini sudah jadi prototype dan sudah flight test gitu. Nah, karena tahun 97-98 keadaan ekonomi dan politik kita gonjang-ganjing, ya IPTN ambruk ya, betul-betul ambruk dan saya kembali ke kampus. Tapi karena seperti disampaikan oleh Pak Nuh tadi ya, mungkin kami sudah sedikit punya pengalaman di industri ya, dan saya ada kesempatan dan ada pengalaman ya, ada knowledge dan experience gitu, dan akhirnya kami bergabung dengan Inka. Jadi saya banyak sekali mengembangkan produk perkeretaapian ya, mulai tahun 95 ya, waktu itu saya masih di PTN, itu kita sudah mendesain Argo Bromo, mungkin ya yang generasi 1 kalau ini, dan terus ya kita ini ada LRT ya, ada kereta bandara, ada lokomotif double cabin, ada LRT Palembang, LRT Jabodebek, sampai ke kereta cepat. Ini yang kita saya sedang di Jakarta ini sekarang ya, kemarin rapat dengan BRIN, kita akan membuat prototip kereta cepat Indonesia bersama BRIN dan Inka gitu ya. Ini produk-produk di perkeretaapian. Nah, konteksnya dengan tadi sudah disampaikan ya, ITS menjadi Research Innovative University ya. Ini saya kira relevan sekali yang kita sampaikan. Lewat saja ya, ini sudah pernah kita sampaikan. Nah, satu hal ya, ini yang ingin saya sampaikan, saya usia sudah menjelang senja ya, jadi nggak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Itu yang saya sadari ya. Jadi di PTN waktu itu saya jadi deputy, anak buah saya ada 300 orang engineer ya, dan desainer, semuanya anak muda. Itu pengalaman modal kami untuk, sehingga kalau saya di ITS itu saya harus punya pasukan. Nah, ini problem kita di situ. Jadi kalau dosen itu proposalnya diketik sendiri, penelitiannya dilakukan sendiri ya, nyari uangnya sendiri, bikin SPJ-nya sendiri, marketingnya sendiri, kayaknya sulit ya. Sehingga saya selalu mencari teman-teman dosen muda ya, mahasiswa ya, dan saya melakukan, mahasiswa saya selalu saya ajak ke tempat kerja kami ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Madiun dan sebagainya ya. Jadi benar-benar learning by doing. Jadi ini salah satu metode yang saya sangat senang ya. Jadi kita harus doing ya. Jadi bukan hanya learning ya gitu ya. Oke, kita bagi-bagi tadi ya, multidisiplin dan sebagainya. Nah, ini juga ya, jadi kami mendapatkan kepercayaan dari Pak WR4 waktu itu untuk melanjutkan hubungan dengan Wima ya, untuk gesit, dan saya langkah nomor 1 itu adalah silaturahmi ya. Jadi saya datang berkali-kali ya, mau dicuekin jadi teman akrab sekarang ya, ini beliau-beliau ini, dan kita melihat apa ya tadi yang disampaikan Pak Nuh, critical thinking ya. Saya lihat, wah ini gesit ini lahirnya ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk jadi gesit ya, dan riset pasarnya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi gesit itu sebuah produk yang sebetulnya sudah cukup bagus ya, dan dia adalah market leader di pasar yang kecil. Namun tadi belum ada riset pasar. Nah, itu yang kami lakukan. Ya, kami melakukan
riset pasar dan sebagainya untuk semua produk inovasi yang akan kita buat ya. Ini. Nah, oke, kita masuk ke konten inovasi. Ini sedikit sesuatu yang sederhana. Jadi inovasi itu dimulai dari tacit knowledge yang ada di kepala kita yang namanya ide ya, atau idea gitu. Dan kemudian kalau diekspresikan menjadi explicit knowledge ya, itu ide itu kalau dilakukan, kalau hanya di dalam kepala kan nggak ada gunanya. Ketika diekspresikan menjadi sesuatu yang namanya creativity ya. Dan kalau creativity tadi diapresiasi oleh orang banyak ya, ini ada anak kecil bikin sandiwara boneka, temannya pada nonton, nah itu namanya inovasi. Jadi inovasi itu di mana tadi ya kebaruan atau novelty atau invensi yang bertemu dengan komersialisasi satu nilai yang di-delivery, apakah nilai ekonomi, bisa juga nilai sosial, bisa juga nilai akademik ya. Jadi kalau Scopus itu namanya nilai akademik. Ya, kalau dampak sosial yang luas yang dilakukan Pak Lalu itu adalah social value, dan yang mungkin saya lakukan adalah commercial value gitu ya. Nah, ini rantai nilainya kalau di bidang inovasi ya, tentunya ada idea generator-nya ya, ada capacity building-nya, ada exposure-nya ya, ada action-nya, production, dan ada marketing IP communication. Jadi marketing dan intellectual property ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam dunia inovasi. Nah, ini modelnya ya, yang saya tahu ya, ada dua, yang namanya incremental ya, inovasi berisiko rendah, dan radical atau inovasi berisiko tinggi ya. Jadi ini bisa ini ya, kalau di Eropa ya, di tempat saya dulu pernah 6 tahun di sana ya, melakukan kegiatan riset dan inovasi, itu mulai dari R&D to the market gitu ya. Jadi dari mulai riset ya, HTKT 1, 2, 3 gitu ya, itu diikutin. Tapi sekarang kita lihat di sekolah-sekolah Asia ya, jadi beberapa program saya ikut di Korea itu terbalik ya, jadi reverse engineering gitu ya. Jadi bagaimana kita dari market dulu kita balik ke hilirnya gitu. Jadi kalau di RPM sama DIKST itu harusnya ada satu jalan tol ya, di mana bisa mulai dari DRPM ke DIKST atau dari DIKST balik ke DRPM, itu semuanya betul ya. Oke, ini kita lewat saja ya. Ini kira-kira ini pola dari bagaimana kita mengembangkan inovasi. Ini dari Delft University ya. Oke, jadi kita lihat ini beberapa, ini kita lewat saja ya. Nah, satu lagi ini yang hubungannya dengan bidang kami. Dulu kita kenal ada yang namanya ergonomics, yaitu lulusannya dengan safety, functionality, usability. Nah, sekarang itu nggak cukup ya, barang kuat aja nggak cukup ya, keren aja nggak cukup, harus menyenangkan ya, harus bisa dipakai main-main ya, kita harus lifestyle. Jadi kita lihat tuntutan masyarakat ini jauh lebih tinggi. Sehingga sesuatu yang kita sebut dengan ergonomics, kita sekarang belajar yang disebut dengan hedonomics ya. Jadi bukan pengertiannya hedon ya, bukan ya, tapi ya kadang-kadang kita beli handphone itu apa perlu secanggih itu ya, harganya 20 juta gitu ya, itu berapa kali gaji ya dari PNS ya, dari dosen ya. Tapi karena hedonomik tadi ya, jadi wah bisa untuk ini, kalau ketemu temennya, waduh handphonemu keren ya, nah itu ya, jadi kira-kira itu ya. Jadi kalau kita ngomong mobil ya cukuplah bentuknya kotak segi empat, kasih roda bisa jalan, tapi bukan itu. Mobil itu adalah ekspresi ya, status gitu ya. Nah ini, jadi banyak ilmu-ilmu inovasi yang kita masuk ke aspek-aspek market, lifestyle, psikologi dan sebagainya. Oke, ini sedikit aja. Ini kami riset ya, ini kami masih tahun kedua mau tahun ketiga, kita sedang bikin prototype untuk kereta cepat Indonesia. Jadi challenging banget ya, jadi ternyata LPDP itu sangat tidak mudah, apalagi kami ini RISPRO ya, yang kompetisi ya. Jadi RISPRO kompetisi komersial ini sangat diukur outcome-nya di dalam nilai komersial. Ya, ini saya tunjukkan bahwa tim kami multidisiplin ya, dan ada tim ITS dan ada tim industri. Tanpa itu nggak mungkin gitu ya. Nah, ini bahkan kita mulai juga dengan infrastruktur ya. Jadi bagaimana sebuah moda transportasi itu dengan infrastrukturnya kita harus pelajari, dan semuanya ada standar gitu ya. Ini Carbody, kebetulan ini desain kami ya, yang tadi sudah dihakikan ya. Jadi ITS nanti kalau ini jalan, ITS ada gitu ya kontribusinya di dalam desain eksterior, interior,
dari Carbody, kita juga kerjakan mulai driver desk sampai ke ujung belakang. Gitu. Ya, ini ergonomics tadi ya. Di sini ada crashworthiness ya, hubungannya dengan safety, ya ada aspek-aspek manusia ya, hubungannya dengan man-machine interface ya, dan sebagainya. Ya, ini analisis dari teman-teman dari teknik mesin ya, yang berkontribusi di dalam desain. Ya, ini aerodynamics, ini juga timnya Bu Vivin ya, dari teknik mesin ya. Jadi tidak mungkin desain produk itu jalan sendiri, dan tidak mungkin juga aerodinamik jalan sendiri gitu ya. Jadi nah, ini kami bukan hanya dengan ITS ya, tapi juga dengan BPPT ya, namanya BRIN. Jadi model kami ini diuji ya di wind tunnel, dan ya, yang dilakukan ITS ini yang paling kecil ya koefisien drag-nya. Jadi desain yang kami lakukan karena sudah diuji secara numerikal, diuji di wind tunnel juga hasilnya paling bagus. Nah, ini kurang lebih ya, ini desain konsep dari interior ya, driver desk. Nah, ini driver desk juga ini anak muda ya yang melakukan ini ya. Jadi mempelajari tentang sistem instrumentasinya, man-machine interface-nya. Ini hakinya ya. Nah, yang kedua ini ini yang di tengah ini gesit generasi 1 akan punya adik ya. Ini namanya yang mini scooter, dan ada punya kakak ya. Jadi nanti gesit itu ada 3 ya, punya adik dan punya kakak. Kita lakukan mulai dari market research dan competitor analysis ya, product positioning ya, kita juga lakukan branding ya, dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini cerita lain. Jadi kami ingin bagaimana peran dari sebuah inovasi. Ya, ini saya masuk ke dunia desain interior ya, home decor. Ini ada satu, kebetulan saya beberapa kali jadi juri ya di satu event internasional namanya Machine and Object, yaitu pamerannya ada di New York, Paris, sama di Singapura. Itu biasanya akan mencari inovasi-inovasi yang ada di dunia furniture dan home decor ya, dan orang Indonesia sering menang di situ. Ya, saya juga heran ya, kenapa di kelas dunia ini talent-talent muda dari Indonesia tuh suka menang. Tapi di lain pihak, kenapa kok industri furniture kita nggak pernah bagus? Ya, ini saya mau cerita dua kasus. Yang pertama tuh namanya Carlo. Ya, Carlo tuh di Bali ya, di Denpasar Selatan. Ini punya produk-produk yang selalu ngehits gitu ya, kalau di pameran kelas dunia ya. Satu meja ini harganya bisa 5.000 euro ya, satu kursi ini harganya bisa 1.000 euro. Ini produknya mahal banget ya. Nah, setelah saya lihat semua bahan bakunya ada di Indonesia, ada di Bali ya, dari Jawa dan Bali. Semua yang mengerjakan pegawainya itu orang Bali dan orang Jawa. Ya. Desainernya semua orang Indonesia ya, ada anak ITS juga ya, alumni kami ya, ada dari ISI Jogja juga ya. Nah, kenapa kok dia bisa mendunia? Ya, ternyata saya lihat-lihat, oh yang punya Carlo, yang punya orang Italia ya. Nah, jadi ketika yang punya orang Italia dia bisa mendunia. Tapi yang industri sejenis, saya lihat nggak kemana-mana, gitu-gitu aja. Karena yang punya orang Indonesia, saya pikir apa karena rasnya atau karena apa ya. Nah, setelah saya lihat-lihat, ternyata banyak ceritanya. Ini di Semarang ya, ini ada wooden furniture nih ya. Dia bikin produk-produk solid wood bagus sekali ya, dan bikin art benda-benda home decor juga. Ini juga bisa ekspor sampai 20-30 kontainer sebulan gitu ya, saya lihat. Nah, karena saya lihat yang punya orang bule, orang Jerman ya. Nah, gitu. Jadi why gitu ya. Nah, gitu. Nah, ternyata ya tadi ekosistemnya dikuasai oleh mereka. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Pak Nuh, bahwa kita tuh harus melihat ekosistemnya, culture-nya. Jadi kalau kita bikin furniture, kita bikin aja gitu. Oh, ini keren nih, bikin ya. Padahal yang mau beli apa, dan juga manajemen ya. Jadi saya lihat ini ya, industri kita ya, UKM kita tuh aduh ya, manajemennya amburadul ya. Nah, mereka ini ya itu sangat bagus ya. Manajemen, marketing, desain itu sangat rapi. Ya, jadi sebetulnya ada tadi expertise yang kita perlukan ya, di mana para inovator kita ya, para industriawan kita tuh punya expertise di bidang itu. Sehingga kita bisa menjadi kelas dunia. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Nuh tadi ya, ada experience ya, ada knowledge ya, dan ada keahlian ya yang dibangun terus-menerus.
Nah, ini contoh lain ya. Ini tadi bagaimana sebuah inovasi itu bisa menghidupkan sebuah sentra. Nah, ini saya mau cerita, ini sahabat saya ya, yang namanya Bu Elia Zulaikha, pasti kenal semua ya. Beliau ini dulu dosen Dispro, ngambil S3-nya di Australia ya waktu itu. Nah, salah satu risetnya itu tentang design thinking. Ya, nah beliau ini melakukan riset di satu sentra UKM di Plumbon Gambang ya di Jombang. Itu sentra UKM yang mungkin ada 200-300 UKM yang bikin mani-mani kaca. Ya, jadi dari bekas gelas, bekas piring itu dilebur ulang, didaur ulang, bikin mani-mani kaca untuk tasbih. Ya. Produknya dibawa ke Mekah, Medina, ya. Ini kita umroh, haji, beli, pulang lagi ke Indonesia gitu ya. Nah itu dulu. Nah di suatu saat ya di tahun 2012-2013 itu Cina melakukan industrialisasi semua oleh-oleh yang ada di Arab Saudi sana ya, sehingga produk ini mati. Jadi ini udah dying ya. Nah Bu Elia datang dengan satu konsep baru, dia melakukan inovasi. Jangan hanya bikin tasbih dong, coba bikin produk lain. Nah ini ya, karena Bu Elia itu senang masak, dia mulai dari dapur ya, dari dapur ke ruang tamu, semua produk-produknya diinovasi ya, dan jadilah produk-produk baru. Nah, jadi sekarang produknya diekspor ya ke Italia, ya ke Skandinavia dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa dengan desain ya, dengan ide kreatif, suatu sentra yang mati ya ada 200 sekarang hidup lagi. Dan mereka penghasilannya jauh lebih baik daripada dulu. Sudah tidak bikin tasbih lagi ya, karena bikin tasbih harganya berapa ya, tapi ketika dia bikin home decor, added value-nya jauh lebih tinggi ya, dengan material yang sama, dengan proses dan teknologi yang sama. Oke, nah ini sekarang saya sharing ya pengalaman kami. Kebetulan saya ini pengurus asosiasi ya, jadi Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Saya jadi anggota gitu ya, dan saya sering diundang untuk suatu conference yang mewakili Indonesia biasanya dengan para ketuanya ini ya, saya jadi pembina di situ. Nah kita tiap tahun tuh diundang oleh Industrial Design China. Jadi Cina itu bisa maju karena desain. Saya udah bisa bilang gitu sekarang. Bukan hanya karena manufakturnya udah jago ya, materialnya udah jago, tapi desainnya dulu dia nyontek. Ya, dia dulu copy desain. Sekarang enggak. Dia inovator sekarang ya. Nah, kita lihat. Ini saya punya ini 2019 ya. Waktu itu kita lihat ya, produk Cina itu sudah beyond ya. Jadi lebih maju dari produk Eropa saya lihat ya malah. Ya, ini tahun 2010-an ya saya ke China ini dengan beberapa sekolah di China. Kebetulan ini sahabat saya ini Profesor Tong Wiming, ini adalah salah satu inisiator dari industri kreatif di China ya. Dan China ini sekarang sangat maju di bidang ini. Ini yang kedua ya, kita lihat pusat otomotif di China ya. Jadi jangan bayangkan kalau ada Wuling itu yang ngedesain orang Cina, bukan. Ya, di situ ada Porsche, ya, di situ ada VW ya, ada Mercedes-Benz, ada BMW, ada Honda, ada Toyota, semua diambil teknologinya, ya, dan dia develop di sana. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang Hammer, gitu ya, itu nggak ada di Amerika, diproduksinya di China. Ya, banyak sekali produk-produk yang unggul di dunia sekarang dimanufaktur di China, karena lebih ekonomis sehingga marketnya bisa dunia, gitu ya. Nah ini kita lihat ya bagaimana proses dari mulai konsep, riset ya, desain sampai dengan prototyping dan manufaktur. Ini diajarkan di university. Ini ya di salah satu university di Shanghai ya, ini namanya Tongji ya, bukan Tongci ya. Kalau Tongci kan teh ya. Tongji University ya, ini di industrial design-nya tuh sangat maju. Saya lihat, di belakangnya tuh semua teknologi otomotif dunia ada di situ. Nah, ini produk-produk Cina. Mereka sudah mengembangkan ya namanya intelligent product innovation. Jadi sudah bukan produk biasa, tapi produk-produk pintar, produk-produk cerdas ya. Ya, ini kita lihat. Nah, ini ada loudspeaker ya. Loudspeaker ini bisa jadi sekretaris. Kalau kita meeting, suruh dia nyatet ya, kita ngobrol bebas, dia udah bisa bikin minute of meeting. Dia bisa remind kita ya. Dia bisa perintahkan nyalain AC ya, segala macam ya. Jadi ini luar biasa. Ini produk-produk pintar yang dibuat di China. Dan risetnya itu dari perguruan tinggi manapun ya, bukan hanya dari
dari China ya, tapi dari Eropa ya, dari Jepang dan sebagainya. Nah, ini produk-produk dari Smart Innovation Product. Semua produknya itu bukan kacamata biasa ya. Di kacamata itu bisa keluar data ya, bisa ada bisa kayak detektif gitu ya. Kita bisa bisa merekam dan sebagainya. Ya, ini produk-produk yang saya ceritakan tadi. Jadi kami di terakhir ya tahun 2019 itu sebelum pandemi, saya ke sana, saya lihat pusat-pusat riset dan industrinya anak muda semua. Ya, jadi saya lihat wah ini ngalahinnya susah ini karena masih muda banget gitu. Dan mereka sekolahnya juga banyak sekolah yang di sekolah-sekolah terbaik di dunia ya, di Stanford ya, di MIT. Banyak sekali. Saya dijemput orang lokal gitu ya, saya bahasa Inggrisnya bagus ternyata. Kamu sekolahnya di mana? Di MIT S2. Waduh ya, kita luar biasa ya. Jadi mereka sangat serius dalam membangun talent ya, membangun anak-anak. Nah, ini produk-produknya ini ya. Nah, kalau kita bisa bikin kaki palsu ya Pak Joko, nah ini kaki palsunya bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi orang yang nggak bisa jalan ya nggak usah pakai otot lagi. Jadi intelijen ya, pintar sekali ya. Semua produknya sudah smart ya. Nah, oke, itu tadi China ya. Jadi China tuh udah deh saya tahun 90-an saya udah ke sana ya. Waktu itu sama IPTN. Ketika saya beberapa kali kemudian datang udah berubah sangat cepat. Yang kedua, ini saya diundang di satu forum ya, di mana ada acara workshop prototyping waktu itu ya. Di mana tahun 2007-2008 Hyundai dan Hyundai ya namanya kalau mereka bilang Hyundai dan Kia itu membajak Peter Sayer. Nah, ini Peter Sayer nih, ini dewanya desain produk ya otomotif ya kalau di dunia ya. Itu geger dunia ya, itu si Peter Sayer dibajak dan di Kia jadi CEO ya, dijadikan direktur, dan si Peter Sayer ini mengundang 300 young designer dari seluruh university di Korea nyantri ya. Ini pendidikannya nyantri, saya lihat ya, kayak pesantren. Mereka tidur di situ kerja siang malam ya, desain prototyping bersama Peter Sayer. Jadi persis kayak pesantren. Jadi pendidikannya bukan baca buku ke lab, enggak, kerja bareng ya. Jadi keren banget. Jadi nah kami diundang ya, saya diundang 10 hari di sana. Saya senang sekali ya, bisa kapan di Indonesia kita bisa kayak gini ya. Saya udah ngomong ke berbagai menteri perindustrian, nggak ada yang tertarik ya. Jadi mudah-mudahan ini Menteri Pak Nadiem mau nih ya bikin workshop kayak gini ya. Nah, hasilnya ya, ini hasilnya 2012 sampai sekarang ya, Hyundai Kia itu menjadi the best car of the year ya. Kita lihat nih produknya ya, Hyundai sudah ngalahin BMW di Jerman sebagai intelligent car atau electric car ya. Jadi kita lihat sekarang mobil Jepang sebentar lagi habis ya kalau saya lihat ya, kalau kita ngomong desainnya, karena Korea sangat siap untuk berkompetisi di electric vehicle. Nah, kita lihat di Tol Cikampek ujung tuh ya, bekas pabrik Timur sudah jadi pabrik Hyundai ya, dengan investasi lebih dari hampir 200 triliun ya. Jadi kita lihat ini apa yang terjadi ke depan, kayaknya mereka sangat serius di bidang ini ya. Nah, yang kedua, ini saya dengan Bu Oyin ya, waktu itu Bu Oyin dari DKV, kita diundang ke Pukyong National University ya, ITS bikin MOU, kemudian kita diundang, dan saya setelah itu reguler, saya jadi anggota Korean Society Basic Design and Art gitu ya. Jadi kita diundang untuk biasanya seminar, berbagi pengalaman dan sebagainya. Nah, yang menarik, kalau ada seminar internasional Korea itu ya pembicara dari Amerika. Saya bayangin saya tuh dari Stanford University gitu ya. Bayangin saya tuh bule gitu ya. Ternyata Profesor Kiss yang datang orang Korea itu, jadi orang Korea jadi profesor di mana-mana. Ya, jadi kalau dulu waktu saya sekolah di Prancis, kalau waktu paspor saya habis, saya mau panjang paspor nggak boleh. Ya, saya bisa dianggap disersi ya. Ini udah sekolah kok nggak pulang tuh dianggap pengkhianat gitu ya. Tapi kalau orang Korea itu enggak ya, dari 3 yang sekolah ke luar negeri hanya 1 yang wajib pulang, yang 2 harus jadi profesor di situ. Nah, itu bagus juga ya. Nah, ternyata mereka sekarang ya, orang Cina, orang Korea itu sudah jadi profesor di mana-mana. Jadi ketika mereka mau kolaborasi gampang ya, sama temen
sendiri ya, gitu ya. Nah, ini satu program ya yang kita lihat, ini program untuk membangun Marine City ya. Jadi di selatan Korea ini perkapalan ya, perikanan, ya, kelautannya sangat maju. Nah, dia bangun 3 hal ya. Smart engineering, creative design, dan culture marketing. Ya, jadi ada 3 hal ya. Ini semua university yang di selatan ya, ada di apa itu ya, di Busan, di Mopo, di mana ya. Itu banyak sekali ya yang arahnya ke sini. Ya, dan mereka mondar-mandir ke Indonesia. Ya, ke Bali, ke Raja Ampat, ke itu tempat-tempat ini contohnya ini Marine City yang ada di sana ya. Programnya namanya Convergent Education. Jadi university jadi satu dengan ya, dan semua university ya. Jadi nah ini kita lihat ya, mereka membangun satu research center untuk maritim luar biasa dahsyat dan semua terdesain dengan baik. Ya, jadi kita lihat ya, ini ada suatu perguruan tinggi itu punya kapal ya di sana. Kalau praktek itu praktikumnya ya di kapal gitu ya. Jadi kalau kita ini kayaknya benar juga nih ya Pak Tri bikin lab di pinggir laut ya di Madura itu ya. Nah ini di Korea seperti ini. Ini nggak heran mereka sangat maju di bidang ini karena visinya akan mengalahkan Eropa gitu ya, di bidang maritim, dan itu sudah terjadi. Nah ini kompetisi sepanjang tahun. Ya kalau musim panas kayak gini, kalau musim dingin itu kompetisi terus di bidang maritim ya, mulai dari bikin skuter, bikin peralatan untuk tourism ya, scuba diving ya, ini bikin tabung, bikin baju selam, bikin helm dan sebagainya. Jadi ini teman-teman produk desain itu di sana kerja bareng dengan perkapalan ya, dengan maritim ya. Kalau di kita kan enggak ya. Di kita tuh begitu mau pindah lab aja harus ada surat. Papa surat tuh, apa ini surat, itu beda banget lah gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu nih apakah surat itu masih kita perlukan ya. Nah, oke ya. Nah ini kita lihat ya. Ini yang ngajar itu industri ya. Jadi kalau kita bilang kampus merdeka, mereka sudah 10 tahun yang lalu ya sudah mulai gitu ya. Dan benar-benar hasilnya luar biasa gitu ya. Nah ini kompetisi ya. Ini dari mulai kelas university sampai kelas dunia ada di sana. Ya jadi kebetulan saya pernah jadi jadi juri lomba desain ransel ya, backpack gitu ya. Wah itu menarik sekali ya. Nah ini produk yang dihasilkan dari university ya, lewat kompetisi ya. Yang kerjakan itu mahasiswa dan dosen ya. Jadi ini dan sekarang diindustrialisasi ya. Ya ini event-eventnya kita lihat. Oke, saya kira terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa untuk bahan diskusi kita pagi ini. Terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Win ya. Jadi bisa lihat pantai tadi, scuba diving. Dari mulai ide bagaimana memenangkan sesuatu dengan desain ya. Dari inovasi desain, tadi sempat disampaikan inovasi itu adalah invensi dikalikan komersialisasi, kemudian ada tipe-tipenya, sampai kemudian sempat disampaikan hedonomics ya, dan sebagainya. Baik, istilah-istilah baru yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Agus Win. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa angkat tangan atau di chat room ya, silakan. Atau terpesona ini. Halo, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, mulai dari saya aja dulu Pak. Kalau misalnya di Indonesia Pak, misalnya tadi peluang untuk bisa seperti di Korea atau di Cina, itu kira-kira seperti apa Pak? Untuk bisa mengembangkan inovasi ya. Jadi sebenarnya kalau di negara-negara maju tadi, kedekatan dengan industri sudah cukup baik ya, dan kita baru mulai dengan MDKM dan sebagainya. Mungkin bisa. Ya, kalau saya lihat by nature orang Indonesia itu kreatif. Ya, jadi
nenek moyangku tuh ada orang pelaut ya, kalau itu yang nyanyi orang Makassar ya. Nenek moyangku orang pelaut. Tapi kalau orang Jawa, nenek moyangku itu mungkin seniman gitu ya. Kayak kita lihat tuh seni dan budaya kita tuh kuat sekali. Nah, waktu saya itu di beberapa konferensi saya selalu nanya, ya kalau saya jadi pembicara, setelah itu saya perlu apa yang harus dikembangkan ya, dan mereka kan orangnya responsif ya, satu di Cina, satu di Korea. Jawabannya itu seni budaya. Dia bilang, ini Indonesia itu punya daya yang luar biasa hebat. Ya, tapi Anda itu meneliti di Sumatera Barat, ya, bikin culture. Mereka menemukan Sumatera arsitektur yang luar biasa. Tapi tidak sesatu pun sekolah di Sumatera Barat itu ada jurusan kuliner, fashion, dan arsitektur. Di Unan itu nggak ada jurusan arsitektur. Gitu. Adanya ekonomi, hukum, nah itu ya. Jadi ternyata di zaman penjajahan dan kemerdekaan, kita tuh ada missing link ya. Itu bukan saya yang ngomong ya, yang ngomong itu profesor ya dari Prancis. Sempat jalan sama saya ya ke Sumatera, ke mana, ke Sulawesi. Saya sempat seminggu lah saya jalan sama dia. Jadi di situ saya kita tuh punya potensi yang luar biasa dan nggak kita pakai. Tuh ya. Yang kedua, jadi kalau ngomong potensi udah deh, kita tuh hebat. Orang Indonesia tuh kreatif. Orang Indonesia tuh pekerja keras. Saya nggak percaya kalau orang Indonesia malas tuh enggak. Yang malas tuh biasanya nggak boleh ngomong ya. Hari Jumat. Yang kedua, supaya inovasi maju, problem kita tuh di birokrasi. Udah itu saya yakin kalau itu. Ya. Saya kebetulan kenal, saya suka ngobrol ya sama beliau itu seneng ngobrol gitu ya. Dia bilang saya ngerasain hal yang sama. Jadi kalau Indonesia mau maju, beresin birokrasi. Ya, dia bilang saya pernah jadi menteri, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena birokrasi. Nah ya, jadi ini mungkin ITS sama ya. Jadi saya udah buktiin dengan mata kepala sendiri bahwa kita nggak akan maju dengan birokrasi seperti ini. Ya, jadi untuk memajukan inovasi kita harus beresin birokrasi. Bukan berarti nggak akuntabel ya, tetap akuntabel, tetap keren, tapi bisa dengan IT ya, dengan teknologi gitu kan, bisa suratnya jadi banyak, jadi berkurang lah. Ini kan ya ada pengeluaran 90.000 aja tantangannya 3 kali ya, mungkin teman-teman udah ngalamin lah ya. Jadi saya tuh bikin laporan riset, laporannya mungkin hanya 60-70 halaman ya, tapi SPJ-nya bisa 200 halaman gitu. Nah ini kan ya apa mau kayak gini terus lah. Ya, jadi mumpung saya jadi pembicara, saya sedikit curhat lah ya, ini curhat ya, ini bukan materi ya. Mudah-mudahan dengan demikian birokrasi kita bisa lebih beres ya. Jadi ada dana penelitian, ini SP2D keluar gitu ya, sampai peneliti 2 bulan. Nah ini kan gimana mau maju gitu, jadi susah ya kita ya. Jadi kalau yang dosen punya pasukan kayak saya ini 20 orang itu, ini 20 orang gajian ini gimana nih, kasihan dong gitu ya. Nah jadi problemnya bukan teknis. Kalau teknis saya yakin kita maju. Kita tuh bangga hebat-hebat ya. Disiplin kita bisa lebih disiplin dari orang Jepang. Kalau udah ngomong disiplin, kalau rajin kita bisa lebih rajin dari orang Cina. Kalau ngomong kreatif kita bisa lebih kreatif dari orang ya, orang Italia ya. Tapi ketika kena dari hati saya yang paling dalam. Jadi kita dengan cara penelitian kayak gini kayaknya susah deh ya, kayaknya gitu. Untuk maju apalagi ke industri ya gitu. Wah, susah banget. Tapi bagaimana kita bisa agile ya, bisa fluid gitu ya. Jadi satu organisasi yang lincah, yang jadi orang tuh fokus ke kontennya ya, bukan ke administrasinya. Nah, ini itu aja saya kira. Makasih, Bu. Baik, Pak. Ini ada dari Pak Eko Setiaji, Pak. Pertanyaannya, selama ini sudah dicoba berbagai kolaborasi, konsorsium, dan sebagainya lewat skema penelitian dan lain-lain. Tetapi tidak banyak yang bisa muncul karya final seperti di Korea yang berujung pada hasil produk yang layak industri di pasar global. Kira-kira apa yang kurang dari kita sebagai akademisi, Pak? Gitu. Mungkin dari ya, baik. Ya,
Jawabannya dalam satu cerita ya. Jadi 2015 saya diundang jadi juri di satu kompetisi desain ransel ya, backpack desain competition di Korea. Pesertanya itu seluruh perguruan tinggi desain ya, di Korea itu ada kurang lebih 67 lah kira-kira ya, 67 perguruan tinggi desain. Itu hadiahnya cukup besar ya, hadiahnya cukup besar. Nah, tapi ketika menang ya, ada 5 finalis itu bukan terus dikasih plakat, terus dikasih uang, terus dikasih sertifikat, salaman, selesai gitu ya. Ya, jadi oke, kamu dibikinkan perusahaan untuk bikin backpack gitu ya. Oke, akhirnya bikin perusahaan backpack. Terus dicari makers ya, pabrik-pabrik disuruh kerjasama sama dia, yang dulu pemerintah. Nah, di sana tuh pemerintah tuh kok bisa ya? Pemerintah itu nyuruh-nyuruh lah gitu ya, menugaskan teman-teman industri untuk membantu ini loh, ada juara nasional. Nah, terus satu lagi, lombanya itu kalau di kita kan lomba kerajinan. Kerajinan itu A sampai Z. Kalau di sana tuh fokus lomba desain backpack. Backpack tuh macam-macam. Untuk motor, untuk sekolah, ya, untuk ke gunung kan lain-lain gitu. Nah, tapi lomba desain bag jadi satu judulnya aja udah fokus gitu ya. Nah, ya, pesertanya juga fokus. Nah, kemudian hadiahnya itu dibuatkan satu company, ya, satu perusahaan startup. Nah, yang lebih keren lagi, mereka itu dikasih dari kayak AC Nielsen gitu ya, informasi pasar, dia beli dari Eropa, ya cukup mahal ya. Ini loh, peluang ekspor ke Eropa itu yang kalau backpack tuh yang kayak gini. Ya kan itu ada riset pasar yang harganya mungkin puluhan ribu dolar ya kalau kita beli ya. Nah, itu pemerintahnya yang beli, itu si perusahaan startup ini dikasih informasi pasar. Nah, terus brand. Bayangan saya, kita bikin brand Korea aja, namanya Park apa gitu ya. Ternyata enggak. Nah, brandnya itu mereka datang ke New Balance, ada tahu ya, New Balance itu kan pembuat sepatu ya, yang udah kalah saingan tuh sama Nike sama Adidas ya. Tapi penggemarnya orang tua lah kayak saya gini ya, suka lah New Balance, dipakai enak gitu ya. Desainnya rada jadul nggak apa-apa gitu. Nah, New Balance itu disuratin sama si panitia lombanya, dia bilang gini, Anda saya bayar $100.000, tapi boleh nggak New Balance saya pakai untuk backpack? Ya, itu kreatif banget tuh. Akhirnya seneng nih, saya nggak punya produk backpack, jadi malah itu ngangkat brand saya. Brand saya juga ini udah susah nih gini gitu ya. Akhirnya Korea itu bikin backpack yang mereknya itu New Balance. Ya. Nah, itu tahun 2015. Nah, 2016 ya saya kebetulan ke Eropa ya, saya ke Delft. Saya lihat itu udah ada di pasar dan banyak orang pakai yang hasil kompetisi itu. Ya, jadi semua itu by design dan detail dan fokus. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan enggak. Kalau sambutan itu kan membangun manusia seutuhnya, membangun manusia seutuhnya sih ngopo ora jelas gitu. Ya, jadi karena tidak fokus ya, karena tidak runtut dan tidak detail, akhirnya nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi ada kata kunci bagaimana kita kalau bikin sesuatu tuh harus fokus ya, harus jelas dan harus detail. Nah, saya lihat itu. Ya, jadi saya pun beli ya. Jadi ketika ini kan saya belinya di Belanda malah ya, karena waktu itu kan masih prototip. Saya dilihatin tuh hanya satu apartemen kecil isinya 5 orang anak gitu ya, pemenang lomba desain, terus diajarin finance ya, semua yang dia perlukan untuk menjadi pemain dunia itu diberikan oleh negara. Jadi hadiahnya itu kalau dihitung nggak ada uangnya ya, tapi setelah itu desain dari apartemen kecil tadi diproduksi oleh industri besar. Jadi yang memproduksi itu bukan terus anak kecilnya ini pemenangnya ini terus cari tukang mesin jahit menjahit di situ, tidak. Ya diproduksi oleh industri besar, mereknya New Balance. Hasilnya dunia. Nah, itu jadi kuncinya itu satu ya. Mereka tuh kalau bikin program itu detail. Ya, yang kedua bersungguh-sungguh itu loh. Ya kalau kita kan nggak bersungguh-sungguh. Raker ya ngobrol ya bisa ngono guyung-guyung mulai. Jadi ya ini bedanya itu. Jadi yang beda itu culture kalau saya. Mohon maaf ini rodo anu ya, mungkin otokritik buat saya ya, bukan kalau mungkin yang lain buat. Jadi saya sendiri ngalamin. Jadi memang sulit di Indonesia. Tapi kita bisa, bukannya nggak bisa ya. Kalau kita lakukan hal yang sama hasilnya coba bagus. Dan Indonesia itu kita udah maju loh, anak-anak
anak-anak muda kita hebat-hebat banyak banget. Nggih, matur nuwun. Baik, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Makasih Pak Agus. Terima kasih juga Pak Eko. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lea, Pak. Kalau kan kita punya SDM SDA-nya banyak sekali, Pak. Sejauh mana dan berapa lama kita mendampingi sebuah komunitas yang baru saja merintis sebuah produk UKM agar tentang pemberian wawasan desain, katalog desain dan sebagainya. Dan kapan kita bisa, kadang setelah dilepas komunitas itu akan berhenti dan mati perlahan soalnya, Pak. Nah, itu gimana kira-kira? Ya, wah ini boleh interior ya. Ya, jadi kebetulan saya pernah mengelola BCIC ya, Bali Creative Industry Center. Itu tugasnya mengembangkan desain di sentra-sentra IKM ya, industri kecil dan menengah. Itu kita pendampingan itu kira-kira 2 tahun. Ya, jadi itu baru jadi. Dan kita ini nggak bisa kalau ini desainernya bawa 5 orang dari ITS gitu ya. Terus kemudian tidak mengajak orang lokal. Nah, seperti yang disampaikan Pak Nuh. Jadi kalau kita mengembangkan sesuatu, kita tuh mengembangkan ekosistem di situ. Jadi jangan kita bayangin pola pikir kita bawa ke sana, nggak gitu. Ya, jadi kita harus kita mendidik orang lokal, bisa melakukannya sendiri. Jadi ketika kita pulang, mereka lanjut. Gitu. Jadi pasarnya dibuka, finance-nya dibuka, skill-nya dibuka, desainnya dibuka gitu. Jadi, nah itu kira-kira 2 tahun. Jadi nggak bisa hanya, ya, jadi awalnya waktu 2014 itu saya dijadikan staf khusus gitu ya dari Dirjen IKM untuk mengembangkan sentra-sentra IKM yang ada di daerah. Nah, sebelum itu di Dirjen IKM aja ya di Kemenperin itu ada 800 pelatihan se-Indonesia. 800. Wah, terus saya lihat pelatihannya kayak apa sih gitu ya. Pelatihannya itu dibuka jam 8 pagi ya, terus sambutan-sambutan, habis makan siang selesai. Bayangin. Bisa apa coba? Gak mungkin saya bilang loh nih 800 dan biayanya itu kalau dikaliin 800 ya satu pelatihan mungkin harganya mungkin 50 juta gitu ya. Tapi kaliin 800 banyak loh. Nah, saya bilang sama beliau ya waktu itu si ibu gitu ya, Bu, kalau saya nggak bisa ngerubah ini, saya mundur. Udah, saya nggak ada gunanya. Kalau pelatihan kayak gini diterusin, saya bilang. Karena nggak ada gunanya, Bu. Ya, buka jam 8, terus sambutan, terus ada pembicara ya pakai PowerPoint gitu, terus selesai gitu. Habis itu makan siang, terus bagi amplop, uang transport, selesai. Saya bilang, it's impossible, saya bilang. Bagaimana pelatihannya minimum seminggu, saya bilang. Ayo, mau nggak minimum seminggu? Dan komit, ya. Jadi pelatihannya jauh lebih sedikit, ya. Yang kita latih jadi lebih sedikit, tapi hasilnya jelas. Nah itu, jadi opsi saya gitu. Mau nggak? Kalau nggak mau, oke, aku buang-buang waktu lah, bilang aku juga kerjain yang lain aja deh. Akhirnya si ibu itu mau, dan it's work. Jadi saya di Berau, saya bikin namanya Akrab, ya, anak kreatif Berau, ya, kita bikinin branding, kita ajarin ini itu. Nah sekarang jalan sampai sekarang. Jadi saya kalau ke Berau, ketemu mereka, wah banyak teman di sana, ya, Bangka Belitung, ya, kita jalan nih di banyak daerah. Nah jadi minimum idealnya sih bulan ya, jadi udah bukan, jadi nggak mungkin ya dengan ya ini kan kita kan problemnya itu kan administratif juga gitu ya. Bu, ini SPJ-nya ini wah ya biar gampang sehari aja gitu ya. Jadi ini ngerusak kemana-mana nih administratif yang kayak gini nih gitu ya, ke mental ngerusak ya, ke operasional ngerusak. Jadi kayaknya kita harus beresin nih. Nah ini challenge-nya nih berani nggak, mau nggak, itu aja. Ya kalau saya bukan pemimpin ya, pengennya gitu ya, tapi ya itu it's the problem itu. Jadi gimana inovasi itu jauh lebih rumit daripada yang pendidikan ya, mungkin misalnya kita ngajar di kampus gitu, tapi begitu inovasi itu panjang jalannya ya sampai ke market ya, dan ada hubungannya sama investasi, hubungannya sama sustainability dan sebagainya. Ya, gitu Bu. Kira-kira monggo kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Agus. Oke, monggo boleh ya. Lea ini yang punya merek jin Pak kayaknya Pak. Iya, betul. Iya. Look exciting always kan singkatannya ini ya, Lea itu ya. Look exciting always. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Slamet Pak. Kalau kita bekerja sama dengan industri, bagaimana kita mengurus
hakinya ya Pak, atau paten agar tidak terjadi konflik of interest di Ya. akhir kira-kira seperti itu. Dari siapa, Pak? Pak Slamet? Iya Pak, selamat. Oh ya, Pak Slamet dari departemen mana? Departemen Teknik Elektrootomasi, Pak. Oh, dari Elektrod. Oke. Nah, jadi gini, kalau kami ya selalu, jangankan kita mau kerjasama, kita visit aja. Misalnya waktu saya ke Tongji Design Center itu, kita masuk tuh kita langsung tanda tangan NDA. NDA tahu ya, Non-Disclosure Agreement. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan apa yang kita lihat, ya handphone semua dikumpulin ya, nggak boleh ada yang bawa handphone. Ya kita jalan udah pakai pakaian anulah dimonitor oleh mereka ya, CCTV di mana-mana gitu. Nah kita udah tanda NDA. Jadi kalau kita mau bikin kerjasama inovasi, ya ketika udah ada MOU sebelum kontrak ya kita tanda tangan NDA. NDA itu adalah menjaga kerahasiaan dan melindungi haki masing-masing pihak. Karena yang bisa juga data perusahaan kita bawa ya itu juga kan ya kita dapat benefit juga kan sebetulnya begitu. Nah sehingga saya lihat nomor satu dengan kalau udah ada NDA, haki itu adalah bagian dari kontrak. Biasanya di salah satu pasal itu mengatur tentang haki. Misalnya invensi adalah milik dari inventor gitu ya. Nah, nanti tetapi ada namanya hak penggunaan komersialisasi adalah industri ini gitu ya. Nah, dan dalam rangka menggunakan invensi menjadi komersialisasi mungkin perlu ada royalti yang dibayar. Ya, apakah ada teknologi yang digunakan, apakah ada lisensi yang harus dibayar. Nah, itu dibicarakan di dalam kontrak. Sehingga kalau kontraknya rapi, ya NDA-nya rapi, insya Allah nggak akan ada berantem bicara. Jadi kita sudah, karena kalau kita nggak punya itu, kita saling curiga. Ya, jadi misalnya kami dengan BRIN ya, dengan BPT waktu itu kami belum punya NDA. Akhirnya tiba-tiba saya bikin desain, terus dia minta geometri gitu. Pak Agus, tolong dong geometrinya di-share ke kami karena kami mau bikin model untuk wind tunnel test. Nah, kalau saya bersuuzon, nanti geometri saya kasihin, kan dia kerjain sendiri, nanti semua selesai lah kerjaan saya berapa bulan, ya kan? Nah, tapi karena kami sudah punya NDA, maka saya percaya. Jadi bahkan di dalam pekerjaan kan ada yang namanya WBS ya, Work Breakdown Structure. Saya yang kerjain ininya, jadi kami yang desain, Anda yang pengujian, ya pengujian itu bisa di wind tunnel test, bisa di struktur, ya bisa di material, ya. Nah nanti Inka yang produksi itu berarti detail engineering design, production drawing itu semua Inka. Nah jadi kita berbagi peran di dalam WBS. Jadi ada NDA, ada kontrak, ada WBS, jadi kita jelas. Nah, kalau udah jelas, kita saling percaya. Ya, jadi kita udah nggak boleh lagi nggak ngasih data, minta data, nanti dulu. Nah, udah kalau udah gitu udah. Supaya apa? Supaya cepat. Gitu. Jadi ini dan itu mudah kok saya kira. Kuncinya itu apa? Awareness. Kita saling positive thinking ya dan insya Allah ya saya lihat peneliti itu kan punya kejujuran. Ya itu bagusnya kan integritasnya bagus. Jadi saya kira industri pun juga kalau kita buat format yang clear ini mereka juga mau. Gitu. Ya, Pak Slamet mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kembali atau ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Sambil kita nunggu, bagaimana Pak cara agar kita sebagai akademisi ini tidak mati gaya ya Pak? Kan tugasnya banyak nih Pak. Ada sekarang ngisi sim banyak ngajar ini agar kita tetap bisa memiliki pola pikir inovatif Pak Agus. Ya, oke. Kalau saya tuh kayaknya nggak bisa sektoral, Bu Widya ya. Harus gampang dong. Ini kan harus tangannya keliling ini ya. Itu tanda tangan tuh kalau lihat-lihat ya itu juga nggak dilihat
harus beresin. Yang kedua, saya nyoba ya, saya di negara maju ya, Putus ya Pak Agus. Pak Agus nggak ada. Halo Pak Agus. Jadi mungkin kita perlu simplify, Bu. Jadi kita halo. Tadi keputus Pak, sempet tak suaranya gitu. Ya, tadi. Ya, jadi ini contoh. Jadi saya punya teman tuh jadi direktur jasa marga. Terus saya kan teman dekat ya dulu ya, satu kos-kosan di Bandung. Gitu. Kerjaan lu tuh apa sih jadi direktur jasa marga? Dia bilang KPI gue urusan lain tuh udah beres, udah semua gitu. Nah itu contoh, itu bagus tuh. Jadi dia fokus kerjaannya, oh aku harus ngedeketin fraksi ini, partai ini gitu ya. Dan benar, ya karena penghasilannya jasa marga itu dari kenaikan tarif tol. Dia mau ngapain lagi coba? Gitu. Karena kenaikan tarif tol itu harus disetujui pemerintah dan DPR. Jadi ini contoh bahwa KPI itu kalau satu itu fokus. Tapi kalau KPI 59 ya, ini ibarat nih Bu Widya ini mau milih mantu ya. Milih Ibu Widya kan anaknya cowok nih ya, udah gede gitu, memilih mantu. Tapi kriterianya tuh KPI-nya mantu itu ada 59 Bu ya. Jadi mantunya itu harus cantik kayak putri Indonesia ya, harus pinter, harus kaya, ya, harus cerdas, pinter masak, pinter ngopeni mertua ya, menjaga kesehatan. Jawabannya apa? Ora ono. Kayak gitu ya. Jadi mantuku yang penting anakku sayang, soleh, kayak gitu ya. Kan jelas gitu ya. Jadi kalau bikin kriteria banyak, itu sama dengan nothing. Jadi kalau saya, apa yang mau dicapai itu, Tuhan tuh ngasih tangan kita tuh 5. Ya, Pancasila yo 5 aja. Kalau ada 5 itu reachable. Ya, jadi kalau kita punya suatu program, saya nggak pernah tujuan itu lebih dari 5, nggak ada. Pokoknya KPI segala macam tuh 5 aja, tapi tercapai. Ya, KPI 50 nggak tercapai buat apa? Gitu ya. Jadi ini bercandanya gitulah ya. Jadi mohon maaf nih saya ini wong Surabaya gitu ya. Jadi frontal gitu ya. Jadi kita ngomong apa adanya aja. Jadi bagaimana suatu produk itu bisa dikerjakan kalau kita pikirannya kemana-mana gitu kan gitu. Ya Bu Widya juga ngalamin lah ya Bu. Jadi ya itu. Jadi kalau saya untuk beresin ini semua, nah jadi dengan begitu kita menjadi peneliti itu jadi fokus. Kita ngajar, segini, nggak mata kuliah banyak-banyak kan. Kalau kita mau jujur ya, mata kuliah kita yang sebanyak itu tuh nggak ada gunanya loh. Wes, ngomong jujur-jujuran loh. Karena apa? Perguruan tinggi di luar negeri ya, sekolah swasta udah melakukan itu loh. Kalau kita terlambat melakukan transformasi dengan mata kuliah yang kebanyakan dan nggak ada gunanya, kita jadi terbelakang. Dah itu aja. Misalnya ya ini saya kan pernah ngajar wastek tuh. Ya, ngajar plastik dikasih 4 minggu, tapi tiap hari gitu. Loh, tapi saya tuh nggak ada koordinasi dengan dosen lain. Dosen lain ngajar apa saya nggak tahu. Ya Bu ya. Menurut saya ini nggak perlu kok mata kuliah plastik, bener nggak? Buang-buang waktu, buang-buang energi, kan bener nggak? Kan lebih baik kita ngajarin sesuatu tapi dalam gitu ya, deep gitu. Ya narrow tapi deep ya Bu ya, Bu Widya. Kalau kita sekolah kan di sana kan gitu, narrow deep gitu. Ya, jadi nggak bisa ekonomi. Wah ekonomi itu samudera gitu. Apanya dari ekonomi? Kalau aku sama profesor itu selalu dimarahin ya. Kita ngomongnya kayak pejabat yang bahasa dewa itu kan wah umum-umum general. Nah itu bukan bahasa peneliti, bukan bahasa inovator. Kita tuh harus fokus, harus jelas. Bu Widya juga bikin peluru kan ada 1000 macam ya. Peluru yang mana gitu ya. Dari peluru yang dibikin Bu Widya juga ada sesuatu yang lebih fokus lagi. Nah itu kekuatan kita. Jadi kita ini bukan jadi nggak kaleng-kaleng karena kita fokus gitu ya. Oke, saya kira itu ya Bu. Mudah-mudahan ini
ini sharing aja ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Widya. Kalau udah masih ada pertanyaan, kalau udah nggak ada, mungkin sudah jam 11 lebih 2 menit. Ya. Silakan Bapak Ibu, sudah cukup? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi hari ini. Kita kembalikan ke Pak Taufani atau Pak Lalu ya. Terima kasih sekali Pak Agus. Ini teman-teman, Bapak Ibu dosen ini masih penggantian paradigma ya. Waduh, hashtag dihapus semuanya nanti kebanyakan. Waduh, gimana ini Pak? Ya, terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya yang luar biasa. Semoga nanti menginspirasi teman-teman. Nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin lanjut diskusi dengan Pak Agus bisa menghubungi beliau langsung ya. Jadi bisa belajar banyak dan saling sharing. Kira-kira mungkin seperti itu. Terima kasih. Halo Pak Taufani atau Pak Lalu? Mbak Restu gimana ini? Langsung ditutup dah. Ini Pak Lalu, Pak Taufani nggak ada sini. Mungkin kita akhiri saya, nggih, Bapak Ibu. Salat Jumat, nggih, soalnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Semoga nanti dari ITS banyak inovasi-inovasi baru dari Bapak Ibu sekalian yang saya kira sebenarnya kita semua di bidang masing-masing ya, di berbagai departemen itu memiliki banyak ide-ide kreatif dan sebagainya. Mungkin nanti kemudian kita juga sudah memiliki banyak media ya, dengan KST, DRPM atau berbagai program di bawah DRPM, KST dan sebagainya, termasuk di LKMR ini, sehingga nanti bisa saling berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang kata Pak Nuh tadi berimpact tinggi atau menghasilkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat yang lebih luas. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama DRPM. Kita akhiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.